Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat subuh Masjid Baitul Huda yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada Tengku Imam Syekh dan seluruh jamaah yang berhadir. Baik, tunggu-tunggu kita lanjut kembali pengajian dalam maudhu' at-tafsir. Malam ini, subuh ini kita baca surah Al-An'am ayat 1 ya, dari penafsiran tafsir Al-Baghawi, tafsir yang sudah sangat tua, dan tafsir ini banyak dijadikan sandaran dalam kajian-kajian ilmu tafsir. Tafsir Al-Baghawi masuk salah satu kitab mu'tabar. Kalau kita yang orang Kuta Belang mantau, seluruh dunia juga mengaji kitab ini, itulah mu'tabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, telah menciptakan bumi, telah menjadikan gelap, telah menjadikan terang. Sini ada susunan kalimat. Duluan disebutkan langit dengan bumi. Maka nanti ada yang menafsirkan memang Allah duluan menciptakan langit dengan menciptakan bumi. Kemudian wa ja'alal dhulumati wan nur. Lebih duluan Allah sebutkan gelap dengan terang. Berarti ada yang nanti yang menafsirkan lebih duluan diciptakan gelap daripada diciptakan terang. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian Allah sudah menjelaskan dirinya lah yang menciptakan langit, dirinya lah yang menciptakan bumi, dirinya lah yang menjadikan gelap dan terang. Orang-orang kafir ya'dilun. Orang-orang kafir itu masih menjadikan Allah sebanding dengan yang lain. Jadi bagi orang kafir, analhud bahasa Aceh, lumpur berah oleh Allah. Hai, yang bumanya lumpegat, langitnya lumpegat, gelapnya lumpegat, terangnya lumpegat. Manteng oleh kamu itu ya'dilun. Manteng fikir kau pegat. Nah, manteng menjadikan Allah itu seimbang dengan yang lain. Ya'dilun di sini artinya mereka orang kafir menyamakan Allah dengan yang lain. Kita lihat penafsiran. Wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebagai bapak tafsir dalam Islam, karena tafsir yang paling awal dulu ada adalah tafsir Ibnu Abbas. Di dalam kitab tafsirnya beliau sampaikan, iftatahallahu al-khalqa bil hamdi. Allah Subhanahu wa taala memulai dalam pembicaraan ayat ini dengan memuji dirinya, yaitu alhamdu. Maka dalam ayat ini alhamdulillah, maksudnya segala puji bagi Allah, itu Allah yang sampaikan. Berarti Allah memuji dirinya. Sering saya sampaikan, puji itu ada 4 kategori. Pertama, puji Allah terhadap dirinya Allah, seperti ayat ini. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Siapa yang bilang? Ya Allah yang bilang segala puji bagi Allah. Berarti Allah memuji dirinya.
Yang 3 lagi tidak saya sampaikan, sudah sering saya sampaikan. Jadi ayat ini terlihat bahwa hamidallahu nafsahu, Allah memuji dirinya Allah, ta'liman li'ibadihi, karena mengajarkan kita bahwa Allah itu maha terpuji. Jadi segala puji bagi Allah, itulah yang Allah ajarkan bagi kita semua. Maka di dalam kitab-kitab disebutkan puji itu 4, 1 langsung, yaitu puji Allah kepada Allah. 3 lagi, saya ulang lagi ya, puji Allah kepada hamba. Orang mukmin itu dipuji oleh Allah, orang ikhlas dipuji, orang takwa dipuji. Yang kedua, yang ketiga, puji kita kepada Allah, yang 3 wajib kan. Yang keempat, puji manusia sesama manusia. Boleh memuji sesama manusia, boleh. Tujuannya apa? Untuk memuji Allah juga. Tidak boleh tujuan untuk memuji manusia. Nunggu dan cukup ke akal ini kata simpati. Yang kita puji itu adalah apa yang Allah berikan pada dia, bukan dianya yang kita puji. Memuji Allah dengan tidak mengingat bahwa pujian itu dan memuji manusia dengan tidak mengingat pujian itu dari Allah, itu tidak boleh. Aceh beik ujung putih, anjir beik kau ujung putih, rut ke. Tak pujo karena na pujo Allah bagaknya. Ketika kita melihat orang rajin, kan galak ke Allah orang rajin, orang Jumatnya galak ke Allah, maka Allah kepuja orang Jumat. Tak puja saya tanya, saya senang melihat anda karena anda termasuk orang yang rajin, orang yang tekun. Apanya yang kita puji? Tekun yang Allah berikan pada dia itu dari Allah, yang tak puja. Demikian juga orang-orang yang berbuat baik semuanya. Tanya pandai nak yang tak puja tidak tak kai. Urung ku pinjam peng ke tanya. Memang cukup pah dah kau ngaji. Saya nak peng laju ku pinjam makanya laju ke bi galom tak leke ke bi. Ke urang lain hana puja dia urusan dengan kau nya. Tok ngurung pinjam peng tanya itulah. Sekali nanti tidak diberikan, tiribai ada terapa. Hana je ke ngon le. Anjir pun tak pakai pilih. Pasal gara-gara hana ke bi tiga. Terutuh ke ke bi hana ada. Makanya terlalu sering memberikan kepada orang lain sewaktu tidak sanggup sekali, situlah kadang-kadang putuh ngon, putuh ngon. Padahal kahek ditabi untuk mereka kebetulan sekali tidak sanggup kita penuhi. Yang ketiganya yang ada dalam catatan je, sering saya sampaikan sejarah dulu. Urung pula bak timon, pula bak timon kan gratis tapi ya lampu nak buat timon panen bi dua boh. Uro ketipluh mentang ejak ka handa bile rumah nak kemahnya aku reut bak-bak andre kahek ke berekeng pajuh pre ujung-ujung leke reut bak-bak, aku reut bak-bak. Inilah sikap yang tidak berterima kasih pada manusia. Kemudian Allah menyebutkan juga maksud daripada awal ayat ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ay ihmadullaha. Oleh mufassirin mengatakan ayat ini adalah perintah, pujilah Allah khalaqas samawati wal arda, yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Nanti ada penafsiran dalam ayat lain yang lebih dalam lagi. Di sini ada 2 kata. Kata pertama adalah as-samawati, langit, samaun. Jamaknya samawat, plural. Bahasa Inggrisnya menjadi bentuk plural, bentuk jamak. Hana getulis dalam ayatnya khalaqas samai wal ardi. Hana menan. Proceed. Khalaqas samawati. Yang itu maksud saya kalimat jamak. Allah menyebutkan langit dengan samawati, tidak dengan samai. Sementara Allah sebutkan bumi dengan ardi, bukan ardina. Jadi saboh kalimat plural jamak, saboh lagi kalimat tunggal, kalimat mufrad. Ditemukan dalam penafsiran Allah sebutkan langit itu dengan kata jamak karena langit tidak tersentuh dengan kita.
karena langit tidak terjangkau oleh kita, karena langit tidak sanggup kita jelajahi oleh kita. Hau langit pokoknya makin taik, makin manyang. Kaki kita tidak pernah menyentuh langit, tangan kita tidak pernah memegang langit. Maka langit itu Allah sebutkan dalam bentuk jamak karena di atas langit ada langit, angkasa, luar angkasa, galaksi dan sebagainya. Jadi jauh tak terjangkau. Maka barang-barang yang sudah tinggi itu disebut dengan galaksi. HP galaksi. Mana ini pegah putra terjangkau. Itulah. Tapi tidak terjangkau sebagaimana terjangkaunya alam semesta, tapi jauh daripada yang lain-lainnya. Maka ada HP itu merek galaksi ya. Terus langit, bumi, kenapa tidak Allah jamakkan ardina? Bumi ini terjangkau. Kita sudah menginjak bumi. Kita berjalan yang kali jatuh bumau, urang kuh bumau, mana dah dengar gak kuh langit. Nah, tapi kuh bumau ambil tambang, sudah memang kita lakukan sebagai manusia. Berarti bumi ini Allah sebutkan hanya dalam bentuk tunggal karena bumi ini dieksploitasi oleh manusia. Tacok barang lam bumau, tak semula atas bumau, pulang tajak atas bumau kan. Maka bumi ini Allah tidak menjamakkan sebutannya karena bumi ini ada bersama dengan kita di bawah ini. Sementara langit berlapis-lapis, makin naik tidak pernah tersentuh, apalagi jauhnya bintang gemintang, di atas itu entah apalagi. Maka Allah katakan itu langit dengan samawati. Cuman lagi dalam ayat Quran, wa anzalas samai, Allah turunkan dari langit. Yang samai ke? Yang gena pegah angkasa. Allah turunkan hujan itu dari langit. Tapi langit di situ bukan langit yang tertinggi. Kalau kita naik pesawat, itu hujannya di bawah kita malah. Berarti yang terjangkau. Maka terujian hana kepegat wa anzalas samawati. Tapi gepegat wa anzalna minas samai, hana wa anzalna minas samawati, menunjukkan bahwa hujan itu bukan turun dari jauh sana, tapi hujan itu hanya turun beberapa kaki di atas kita. Bahkan kalau naik pesawat itu hujan, kita nggak terasa hujan. Anda dah dengar meter pesawat prek hujan pakai hujan di bawah kita di sana. Berarti samainya namanya ini hanya beberapa radius di mana itu tempat as-sahab, tempat bernaungnya atau berjalannya awan ya. Itu ditemukan semua itu dalam tafsir. Kemudian khassahuma bizikri. Kenapa Allah menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi, sedangkan yang lain kan Allah juga ciptakan. Itik siapa god? Allah sih. Manuk siapa god? Allah. Apakah tersebut ju Allah menciptakan langit, bumi, itik, macam-macam? Karena dengan disebut langit dan bumi itu sudah merupakan sampel sebutan. Langit dengan bumi artinya asal langit dan asal bumi. Hanali juga Allah menciptakan semut, menciptakan itik belati, ti. Hanali ceritanya dengan disebutkan bumi dan langit, maksudnya mengambil sampel ciptaan Allah dua itu mencakup semuanya, langit dan bumi dan asal langit, asal bumi. Lagi orang ibu-ibu ukun baru hektar baru nanti puai tak kutagun kuah sabah belangang raya. Oh hek nagun kuah sabah belangang. Yang kon kuah tau, kon ia tau maksudnya di dalamnya. Boleh buna thinan, bo panah, capli, bawang, upu kagak peh-peh yang pokoknya anak keun hek tak dagung kuah boh boleh boh capli boh hanale. Hek tak dagung kuah sabab belangang. Kuah saja disebut, yang lainnya sudah include dalam bahasa itu. Ya. Kemudian wajah ya li annahuma a'zamul makhluqat, karena langit dan bumi adalah makhluk Allah yang besar
Bumi wiraya, langit wiraya. Ana terjangkau muntamat hana lagi tanya. Mamnya disebutkan itik kan barang-barang ubud kan. Allah menciptakan itik, hidung, cimurung, nah kira-kira kan ubud. Jadi hana lagi sebutkan kalau sebut yang raya-raya. Fima yaral ibad, apa yang terlihat dalam pandangan kita, langit bumi. Wa fihima al-ibru wal manafi'u lil ibad, dan di sanalah dalam langit dan bumi itu merupakan ibrah, pelajaran bagi manusia, pelajaran bagi hamba, dan bumi itu diambil manfaat faedah oleh kita manusia. Wa ja'ala dhulumati wan nur, dan Allah menjadikan gelap dan menjadikan terang. Nah, ini una hayalum bahasa. Bunuh geganding langit dengan bumi. Yang gejamakkan kata-kata langit, kata bumi hanya gejamakkan. Ino geganding kalimat dhulumat dan an-nur, arti dhulumat gelap. Arti an-nur terang, hana disebut wa ja'alal zulumati wal anwar, tapi wa ja'alal zulumati wan nur. Ba zulumat gejamak, ba an-nur hana gejamak. Nah, juga itu banyak penjelasan. Wal ja'lu, maksud wa ja'ala, Allah menjadikan, yakni al-khalqu, maksudnya menciptakan. Jadi kadang-kadang kalimat khalaqa artinya menciptakan, kalimat ja'ala artinya merubah atau menjadikan. Tapi juga bermakna menjadikan, itu juga maknanya adalah menciptakan. Contoh, waktu Allah disebutkan bak malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku mau menciptakan khalifah. Anakeun inni khaliqum fil ardi, tapi ini ja'ilun, berarti dalam hal ini kadang Allah menggunakan kalimat ja'ala, kadang Allah menggunakan kalimat khalaqa. Keduanya itu adalah ciptaan. Wa qala al-Waqidi kullu ma fil Qur'ani minadh-dhulumati wan nuri fahuwal kufru wal iman. Sebahagian ulama tafsir seperti yang bernama Waqidi, beliau mengatakan dalam penjelasannya, ketika Allah menyebutkan zulumat wan nur, itu artinya kafir dan artinya iman. Menyebutkan zulumat dalam ayat Quran yang artinya jahiliyah, kafir, masa orang kafir dulu. Menyebutkan an-nur, contoh mengeluarkan minadh dhulumati ilan nur. Menyebutkan dhulumati ilan nur, Allah menggantikan gelap dengan terang, itu maksudnya Allah menjadikan orang-orang yang jahiliyah itu kepada orang-orang yang beriman. Yang kalimat dhulumat wan nur, berarti kata dhulumat itu kebanyakan arti dhulumat adalah kafir. Kebanyakan arti dari kata an-nur artinya adalah iman. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan menjadikan gelap dan terang, bukan berarti menjadikan kafir dan mukmin, tapi memang makna sebenarnya Allah yang ciptakan siang dan malam, duluan malam daripada siang. Ayat di sini dhulumat berarti terang, dhulumat berarti gelap. Gelap di sini berarti bukan kafir artinya, tapi memang gelap, betul-betul gelap gulita. Terang di sini bukan berarti iman, tapi terang di sini berarti memang ya cahaya terang benderang, artinya siang. Mencoba ayat lain nanti kan lagi arti ini gelap. Contoh, nah urang hanjut baca kitab,
Syuk buat tajuk kitab. Oh tengku Cina baca tak lira ni. Bangga. Hati yang teput. Padahal mata gegot. Lampu piwi lah kan ci baca guna ron be gaduh hayunya hayu je ci baca. Masih tengku teput teput. Nyan teput nyan kon teput cahaya. Anak juga ke teput lagi gurung lampu dawa saja. Maka arti gelap di sana adalah bodoh atau memang enggak tahu. Itu aku jangan teput pada anak aku dong. Yang teput dia kata yang belum. Tapi memang ayatnya support di sini memang gelap, tidak nampak. Inilah maksud penjelasan. Menyotrang boci baca baca je. Oh terang lagi drone. Yang kan terang lampu. Matuji tahu dia itu. Kerja ladung urung punya karya sahabat tunyung je kita mau boci baca. Ana jelaskan je drone. Aku dengar drone cara entah. Bid'ahnya bid'ah je jelaskan. Kahan je kamu putih ada pegah bid'ahnya bid'ah je. Munyan hana lupa baca. Kemudian ujung-ujung dakwah. Dan minta ilmunya kontum dakwah tu benar je. Cuma karena urang kabrat ha pegah bid'ahnya bid'ah aja kata juk kita baca gero gitu. Nah, jadi gelap kadang bermakna jahiliyah, kadang bermakna gelap betul-betul dalam makna sebenarnya. Kita lanjut sedikit lagi. Apa ini? Wan nur fahwal iman. Illa fi hadhil ayat, kecuali yang bermakna sebenarnya adalah dalam ayat ini, fa innahu yuridu bihima al-lailu wan nahar, karena maksud Allah katakan adalah Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan malam dan siang. Yang memang arti dalam ayatnya menurut sebahagian seperti Waqidi. Adakah ulama lain yang berpandangan lain? Ada juga. Wa qala al-Hasan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, yakni al-kufru wal iman. Menurut Hasan, makna dhulumat kufur, makna an-nur iman. Berarti Allah lah yang menciptakan orang-orang mukmin dan Allah pula yang menciptakan orang-orang kafir. Tidak ada salah juga, betul juga. Waqila, dan juga dijelaskan oleh yang lainnya lagi tanpa disebut nama siapa itu. Nanti ditemukan begini. Dalam penjelasan kitab-kitab kita sering melihat qal waqil. Qala itu artinya dikatakan oleh fulan, disebut namanya. Ada qil, dikatakan oleh orang yang tidak disebut namanya. Pertanyaan, hanam dah tahu pegah pinyan, kan hanam dah tahu pegah, tanyo hanam dah tahu pegah. Urang tulis kitabnya gitu tahu pegah, gitu tahu pegah. Jadi kemudian gitu tahu pegah, pegah aja berjelas-jelas. Bahasa Aceh kepu tahu mujung, kan gitu tahu mujung. Uram hana tu tahu. Ada kadang-kadang pada tempat-tempat tertentu kita beretika untuk tidak menyebutkan orangnya karena kenyan dan permasalahan. Nah, tempat yang menyota sebut orang nyan hana beretika. Nah, tempat yang menyota sebut orang itu yang paling beretika. Contoh itu, contoh ini masjid kita Baitul Huda, lalu kita katakan terima kasih kepada Bapak Pulin, sebutkan namanya, yang telah mewakafkan satu lampu gantungan. Nyan kan tersebutnya beretika ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Pulin, mudah-mudahan beliau mudah rezeki. Tersebut junan ke yang telah mewakafkan misalnya kipas angin di masjid kita, itu kita sebut sangat beretika. Adik-adiknya yang dengar hana problem lah. Paling-paling kekeun berkupun yang pegah tadi, hana pubet pegah binalu. Paling-paling menang kekeun, tapi dah pegahnya tetap memuliakan. Nah, tempat entret hana perlu ada pegah, baik minta masalah. Hanya kita ungkapkan problemnya saja. Nyai tanya payahna petugas masjid, bahkan
Baroi ke mata aku urung tahu yang kulah. Kan dah dosa tanya, tapi hana dah pegah. Dan dah pegah mentang na urung tahu yang kulah baro. Padahal dah pegah dah dosa. Akan hana dah pegah. Lebih maslahah. Sebab banda pegah draw ni pegah pengumuman baru lung tahu yang kulah kan masalah kan. Walaupunnya hanja ke dia tahu yang kulah. Tapi menimbulkan masalah yang lain. Maka kadang-kadang kita bicara ini yaitu menyembunyikan sumber. Kadang-kadang kita nampakkan sumbernya. Itu orang-orang jurnalis diajarkan tuh. Kadang-kadang dengan inisial. Kenapa koran baca? Titik disingkatkan. Kadang-kadang memang nama dirahasiakan supaya menemukan masalah yang lain. Ada pegang mentang na urun to'e yang kulah baru pokoknya tinggal kejaga begot soleh kan pokoknya tenang mentang urang yang aku dah pegang maka ru mentang. Jadi itu perlu beretika dalam bicara. Maka di dalam kitab-kitab kadang-kadang hanya disebutkan qila. Itu boleh jadi dia khawatir ketika disebutkan nama yang mendengar itu takutnya misalnya tidak menyetujui misalnya. Takut-takut kepu nak begah lum begah dia kembali nak begah lum begah kalau dia dalam sehari maka hanya begahnya lebih terhormat kadang-kadang daripada masalah. Jadi ketika disebutkan dalam kitab waqila artinya ada juga ulama lain yang mengatakan aradu bidzulumati al-jahlu, dan dimaksudkan dengan zulumat di sini adalah kebodohan. Berarti Allah yang telah menciptakan kebodohan. Wan nuru al-ilmu, dan Allah telah menciptakan pengetahuan. Banyak itu diterjemahkan. Wa qala Qatadah yakni al-jannatu wan naru, makna zulumat adalah neraka. Makna zulumat adalah neraka, makna an-nur adalah syurga. Berarti Allah telah menciptakan syurga dan Allah telah menciptakan neraka. Makna-makna seperti itulah yang dikembangkan di dalam penafsiran ulama. Waqila, ada juga yang mengatakan, kan sebagian disebut nan urang kata dah puno, sebagian hana. Jika ditanya orang kenapa tidak disebutkan namanya, boleh jadi khawatir kadang-kadang tidak diizinkan oleh yang punya pendapat. Ya. Waqala dan juga waqila dan juga dikatakan makna daripada apa ini zulumat wan nur, khalaqallahu samawati wal ard wa qad ja'ala zulumati wan nur li'annahu khalaqas samawati wan nur qabla samawati wal ard. Kenapa duluan Allah katakan Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah menciptakan gelap dan cahaya? Kenapa duluan disebutkan langit dan bumi baru kemudian gelap dan terang? Menunjukkan duluan ada langit dan bumi, baru ada istilah gelap dan terang. Ini penjelasan dalam tafsir. Waruwiya an Abdullah bin Amrin bin As. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Amrin bin As dari Nabi qala. Kata Nabi, Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa fi dhulumah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu di awalnya adalah gelap, jadi awalnya suput ngenterang. Summa alqa alaihim min nurihi, kemudian belakangan baru terang, jadi teteng tuha suput ngenterang. Penafsiran ulama tuha suput, apakah benar seperti itu? Wallahu alam. Tapi Allah menyebutkan duluan gelap daripada terang. Berarti duluan ada gelap daripada terang. Pertanyaan lain, siapa lebih duluan jin dan manusia? Puawai jin, puawai katanya manusia. Ada ayat juga kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Awal disebutkan jin, duda manusia. Berarti awaina jin dengan manusia. Siapa duluan malaikat dengan manusia? Allah ketika ingin menciptakan manusia
Allah sudah komunikasi bicara dengan malaikat. Oh berarti tanya kalau gepegat Allah Taala kagak pegah apa dengan malaikat, nyamunan awal malaikat. Nah, ini diambil juga dari susunan kata-kata. Hal ini berbeda dengan ungkapan dan kebiasaan kita dalam berbahasa sehari-hari, terutama bahasa kita orang Indonesia atau orang Aceh. Duluan kita sebutkan yang belakangan, baru kemudian yang awal tersebutkan dudau. Contoh yang dua nah, ado-adun, awai ado ngadun puman tuhado ngadunkeun tuhadun, cuman sudah merupakan kebiasaan berbahasa kita orang timur. Yang duanya cukup, memang enggak ada duai, hai memang ado-adun duai, awai takeun ado baru takeun adun. Yang betul benar lagi yang sebenarnya yang duai nah adun ado payahlah baca robahan duai adun ado. Kita harus menyediakan uang transportasi, masing-masing siapkan uang 100.000 rupiah. Luk semawe sigli misalnya, itu pulang pergi ya? Langsung pertanyaan, pulang pergi, bukan pergi pulang seharusnya. Nah, jadi hana sama lagi kata-kata dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran sudah disebutkan duluan, memang itu duluannya. Duluan apa tadi? Langit, bumi, kemudian gelap, terang, jin, manusia. Kemudian memang duluan sebutan. Mia bahasa kita nyamanyan kan yang tersebut phone yang phone-nya. Contoh ado adun, apalagi pulang pergi. Koh meto seretuh ribe. Nyan pulang pergi. Tapi mia kata pakai dengan bahasa Aceh kaiwa basalom ja'wo. Ja'wo. Nyan Jawa tertuh ribe, berarti nya betul urutan. Jawa, tapi bahasa Indonesia pulang pergi, PP. Bolak balik, nan. Baik, jadi lu rasa siang tujuh dan menggabung, silakan. Jadi bulan itu adalah makhluk Allah yang berada di langit angkasa, sehingga apa saja yang ada di atas namanya adalah langit secara bahasa. Maka urang tanya lotengnya ngeukeun langit, lang lidah ngeukeun leung langit, barang yang di atas leung langit kana yu yang yateuhnya udah kata leung langit garu mano mio garu mano nya ke leung langit rukuang ngeukeun. Nah, jadi bulan adalah planet yang Allah ciptakan yang berada di bagian langit, karena itu bagian di atas. Tapi di atas bulan itu hana ending, hana berakhir, masih ada ke ruang lagi dan bulan adalah planet yang terdekat dengan kita, dengan bumi. Benda-benda yang Allah ciptakan yang paling tahu yang tanya adalah bumi. Ada satu lagi Mars yang kadang-kadang mendekat juga, ilmu fisika, galaksi, antariksa ya, ilmu galaksi dan antariksa, benda langit itu. Tapi tidak penghabisan langit, karena naik di atas bulan masih jauh lagi. Apalagi itu adalah radius terdekat dengan planet bumi. Ya, buminya planet menjadi ngekeun planet. Kita berada di planet mana? Planet bumi. Tapi sering kita hanya menyebutkan kita tinggal di mana? Di bumi. Ingat apa lagi si kurang macamnya kok? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus kata tata jamunnya. Tafai jamun tapi barangnya tetap sampai kiamat dunia menteng nah. Ya. Makanya saya sering katakan tidak ada pemilahan ilmu. Belajar fisika kan belajar ilmu Allah juga. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Berarti belajar ilmu antariksa sama dengan belajar ilmu Allah. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Berarti belajar ilmu kelautan. Jak kuliah ilmu kelautan sama dengan juga belajar ilmu Allah. Siapa yang menciptakan hutan? Ya Allah. Berarti belajar ilmu kehutanan adalah juga belajar ilmu Allah. Dan lain-lain. Siapa yang menciptakan ikan? Allah. Belajar ilmu perikanan
belajar ilmu Allah. Siapa ciptakan tambang di bumi? Allah. Berarti belajar ilmu pertambangan sama dengan belajar ilmu Allah. Itulah secara luas. Makanya ule kita nyobi, awak dunia ya, awak dunia. Padahal mandu mata Allah sih. Nah, cuman penggunaannya kadang-kadang salah gara-gara orang belajar ilmu yang lain itu tidak bisa baca Quran. Jurusan hanam dah dupu bidum yang baik kayu beut mendengarkan. Yang kehina kadang-kadang menjadi hambar yang lain. Baik, tunggu rasa demikian. Mudah-mudahan satu ayat ini ada manfaat faedah bagi kita semua dan mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.